Salve, sahabat Katolik. Selamat Natal dan damai Natal kiranya selalu mengiringi langkah-langkah hidup kita bersama. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau seandainya ada yang sakit, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon kiranya Tuhan Yesus oleh bilu-bilunya menyembuhkan mereka. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret. Maka mari kita belajar bersama, merenung bersama firman Tuhan dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 15. Dilanjutkan ayat 19 sampai dengan ayat 23. Kita dahului dengan tanda kemenangan kita, tanda keselamatan kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah orang-orang Manyus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita merayakan hari ini, hari raya keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Gereja seluruh dunia merayakan pesta keluarga kudus dari Nazaret. Adalah sebuah pemahaman yang sempit tentang keluarga ketika kita melihat bahwa hubungan darah atau tali persaudaraan hanya itulah yang kita kenal sebagai keluarga. Keluarga yang kita pahami ternyata begitu sempit, yaitu hanya dalam konteks kekerabatan atau hubungan darah. Munculnya keterasingan orang dalam hidupnya mungkin saja disebabkan oleh pemahamannya yang sempit tentang kekeluargaan. Dalam Yesus, arti kekeluargaan mendapat makna baru dan luas. Hari ini juga kembali saya mengatakan Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta keluarga kudus, yaitu keluarga dari Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Santo Yosef sebagai kepala keluarga dengan segala kemampuannya, dengan segala kekuatannya, memperjuangkan kehidupan keluarga kecilnya. Setelah sang bayi mungil lahir di kandang domba di Bethlehem. Dalam kemiskinannya, tetapi dengan tulusnya ia terus berjuang
untuk menyelamatkan bayi Yesus dan Maria ibunya. Ketika malaikat Tuhan memberikan kabar supaya mereka mengungsi ke Mesir, karena Herodes akan membunuh anak ini. Allah sungguh memperhatikan keluarga kecil ini. Allah maha mengetahuinya. Allah tahu bahwa Herodes merupakan ancaman bagi bayi Yesus. Karena itu lewat mimpi, malaikat Tuhan memberitahukan kepada Yusuf supaya segera ambil anak bayi Yesus serta ibunya Maria dan larilah ke Mesir. Yusuf seorang ayah, seorang suami yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Begitu mendengar kabar dari malaikat Tuhan, Yosef segera membawa pergi Maria dan bayi Yesus ke tanah Mesir. Dan mereka tinggal di sana sampai nanti ada pemberitahuan dari malaikat Tuhan kepadanya. Allah itu sungguh menyayangi dan memperhatikan keluarga kecil ini. Ia tahu bahwa Yusuf adalah seorang miskin. Maka dengan menghadirkan orang Manyus dari timur datang untuk menjumpai Yesus lewat bintang terang dan membawa persembahan untuk kanak-kanak Yesus. Dan dari persembahan inilah kiranya Yosef dapat membiayai kehidupan mereka di tanah Mesir. Dan setelah Raja Bengis Herodes meninggal, maka malaikat Tuhan kembali memberitahukan kepada Yosef agar segera membawa pulang keluarganya ke Nazaret yang di Galilea, di mana di tanah Nazaret inilah Yesus sang bayi mungil ini akan bertumbuh menjadi besar dan memulai karya keselamatannya. Peristiwa mereka kembali dari Mesir, kembali ke tanah Israel, Nazaret yang di Galilea, ini sudah dinubuatkan di dalam oleh Nabi di dalam Hosea bab 11 ayat 1. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Sebagaimana kita dengar di dalam Injil tadi. Ini digenapi dalam peristiwa Yosef dan keluarganya kembali dari Mesir menuju Nazaret. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Demikian luhur dan mulia hati seorang ayah yang miskin dan sederhana, yang bukan hanya mendengarkan dan taat kepada perintah Allah lewat kabar malaikat Tuhan, tetapi juga ia tekun melaksanakan perintah Tuhan tanpa ragu, tanpa bimbang sedikit pun di dalam perjalanan hidup imannya. Juga bersama Maria dan Yesus, mereka melaksanakan hukum Taurat dan hukum para nabi. Karena mereka adalah orang asli Yahudi. Maka Yesus dibesarkan dalam ketaatan kepada aturan-aturan hukum agamanya, yaitu agama Yahudi. Maria dan Yosef telah ikut berperan penting dalam penggenapan rencana Allah bagi keselamatan umat manusia, yaitu di dalam diri Yesus, anak mereka. Kita, keluarga Katolik, kita juga dipanggil untuk ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Kita dituntut untuk taat tanpa syarat dan melaksanakan perintah-perintahnya. Sebagaimana Santo Yosef telah memberikan contoh teladan bagi semua keluarga di dunia ini, tetapi secara khusus bagi kita keluarga Katolik. Keluarga Katolik sebagai gereja kecil dipanggil untuk ikut serta dalam rencana keselamatan Allah. Keluarga Katolik mestinya menjadi tempat yang damai sejahtera, tempat berbagi kasih karunia Allah bagi setiap orang yang rindu, yang ingin menikmati kehangatan cinta sejati, cinta yang tidak pernah mementingkan diri sendiri. Dengan demikian, keluarga Katolik akan menjadi persekutuan persaudaraan yang menguduskan, persekutuan
yang sifatnya universal, tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Inilah Yesus menghendaki keluarga Katolik mencintai dan melaksanakan kehendak Bapa di surga. Dan itu menjadi dasar yang kuat dalam relasi kita dengan Yesus dan dengan sesama. Sehingga bisa terciptalah suatu keluarga rohani, atau kita boleh bilang keluarga ekskatologis, yang saling mengasihi berdasarkan kasih Bapa di surga, kasih yang melampaui kasih keluarga duniawi ini. Teladan hidup keluarga kudus dari Nazaret yang taat dan tekun melaksanakan hukum-hukum agamanya, itu agama Yahudi, hukum Taurat, kitab para nabi dan Mazmur, sebagaimana tadi kita katakan. Sebagai contoh, ketika umur 8 hari, Bunda Maria dan Bapak Santo Yosef membawa Yesus ke bait Allah untuk pentahiran, untuk penyerahan kepada Tuhan. Umur 12 tahun, Yesus dibawa ke bait Allah Yerusalem untuk beribadah, di mana Yesus hilang. Lalu Bunda Maria dan Bapak Santo Yosef mencari kembali, menemukannya. Apa yang dikatakan Yesus? Semua rahasia dan misteri ilahi dipendam oleh Bunda Maria di dalam hatinya dan direnungkannya. Bunda Maria tidak bertanya, protes kepada Tuhan. Ketika malaikat Gabriel memberitakan kabar sukacita, Bunda Maria akan melahirkan seorang anak. Anak itu disebut yang kudus dari Allah, yang akan mewarisi takhta kerajaan bapaknya Daud, bapa leluhurnya. Kerajaannya sampai selama-lamanya. Tapi apa yang dikatakan Nabi Simeon di bait Allah tentang anak ini, yang akan menjatuhkan dan membangunkan banyak orang Israel. Tapi apa yang dikatakan oleh Simeon tentang Maria, sebilah pedang akan menembus hatimu, jiwamu. Maria menyimpan semuanya itu. Maria tidak merontak dan protes kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Ia menyimpan semua dalam hatinya dan merenungkannya. Sungguh luar biasa waktu itu. Maka teladan ini kiranya orang tua Katolik bisa meneladan kehidupan Maria dan Yosef serta Yesus di Nazaret ini. Sebenarnya keluarga Katolik juga harus sanggup melaksanakan hukum Tuhan, yaitu hukum cinta kasih. Hukum kita bukanlah hukum Taurat, tapi hukum cinta kasih. Dua hukum utama dan pertama, kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita, dan kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri. Hukum ini kita laksanakan. Maka di dalam keluarga Katolik, hidup, membesarkan, mendidik anaknya di dalam iman Katolik. Anak setelah lahir, jangan ditunda-tunda untuk dibaptis. Tunggu beberapa bulan, tunggu 1 tahun, 2 tahun, tunggu sampai dewasa. Gereja menghendaki anak sesudah lahir, anak keluarga Katolik, sesegera mungkin dibaptis. Orang tua Katolik mendidik anaknya untuk berdoa, doa makan, sesudah makan, sebelum tidur, sesudah tidur. Bawa anak ke gereja untuk ikut misa. Orang tua mendidik anaknya secara hidup iman Katolik, supaya anak ini menjadi besar dan hidup di dalam kekuatan iman Katolik. Paulus ke-6 dalam amanatnya mengatakan, rumah Nazaret itu sekolah. Betapa senangnya saya menjadi anak kembali dan mulai sekolah lagi di sekolah sederhana dan luhur di Nazaret. Paulus mengatakan di Nazaret itu sebagai sekolah. Dia ingin sekolah kembali. Sungguh luar biasa hebat keluarga kudus Nazaret ini. Saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus.
kehidupan keluarga Kudus Nazaret menjadi contoh, menjadi tempat belajar bagi kehidupan keluarga Katolik sepanjang masa. Keluarga Katolik seharusnya menjadi sekolah kebajikan bagi anak-anak mereka. Dasar pendidikan iman Katolik itu pertama-tama terjadi di dalam keluarga. Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa pendidikan kebajikan mulai di rumah. Itu di dalam KGK atau Katekismus Gereja Katolik nomor 2223. Alangkah bahagianya ketika anak-anak Katolik dididik mencontoh teladan hidup keluarga kudus dari Nazaret. Bunda Maria, Papa Santo Yosef dalam mendidik dan membesarkan Yesus. Semoga berkat Tuhan dan terang Roh Kudus selalu menyertai orang tua Katolik untuk membesarkan dan mendidik anak-anak Katolik dalam keteguhan iman Katolik. Amin. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Dan marilah kita menyanyi bersama para malaikat. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Kemuliaan bagi Allah di surga, dan damai di bumi bagi umat manusia. Amin.